Hai semua, jumpa kembali di video kali ini. Nah, kali ini tadi judulnya agak ketutupan ya. Saya akan berbagi lanjutan daripada video sebelumnya yang menghitung risk adjusted return Sharpe dan Traynor. Kalau Anda belajar investasi di kuliah, baik S1 maupun S2 investasi, biasanya dia lengkap nih, Sharpe, Traynor, Jensen, Alpha. Ya, jadi yang ketiga itu adalah Jensen Alpha. Sebetulnya sih alpha aja sih. Jensen tuh mungkin penemunya, tapi alpha ada dua versi. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar untuk sama-sama menghitung alpha ya dengan pendekatan CAPM, SML dan CML. SML itu singkatannya Securities Market Line dan CML itu Capital Market Line. Kalau Anda baca teorinya, SML itu biasanya dipakai untuk mengukur saham secara spesifik. CML itu dipakai untuk mengukur portfolio, jadi dipakai di reksadana. Ya, tapi basically cara ngitungnya kurang lebih mirip-mirip, dan saya pakai contohnya saham. Kalau Anda pakai contoh reksadana saham, itu juga boleh-boleh aja. Nah, langsung saja untuk Excel-nya, itu sudah saya kasih link-nya di caption-nya YouTube, jadi tinggal Anda klik aja. Saya masih menggunakan BBCA, lanjutan daripada lanjutan daripada RAR, Sharpe dan Traynor kemarin. Ya, jadi ada BCA, ada IHSG, ada yield sun 10 tahun sebagai risk free. Ya. Jadi sebagai informasi ini komponen yang harus kita hitung. Ya. CAPM dengan pendekatan SML. Ya, CAPM itu capital asset pricing model. Kurang lebih adalah suatu metode untuk menentukan kalau suatu saham atau suatu proyek memiliki beta sekian, maka return yang seharusnya itu berapa. Jadi gampangnya adalah risk free ditambah return market kurang risk free dikali beta. Nah, kalau CAPM CML, sini CAPM CML Capital Market Line itu sama juga, cuma yang dia gunakan adalah return yang seharusnya itu berapa berdasarkan standar deviasi ya, atau total risk daripada suatu produk. Jadi risk free plus return market kurang risk free ya, dikali ya standar deviasi portfolio dibagi standar deviasi market. M aja saya singkat. Nah, untuk melengkapi perhitungan di atas, ini komponen-komponennya. Langsung aja kita hitung. Pertama, kita lihat return bulanannya dulu, karena data IHSG-nya bulanan. Kalau yang yield sun tidak perlu kita hitung lagi. Kenapa? Karena yield sun itu sudah risk free dan dalam persentase tahunan. Ya, jadi ini RBBCA 1 plus return IHSG. Nah, kemudian untuk return historis, sebagaimana yang pernah saya jelaskan, saya selalu menggunakan geometrik. Sorry. Ini return BBCA, ini return, baru di sini 1 plus return BBCA, 1 plus return IHSG. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kenapa ada 1 plus ini, bisa lihat video-video yang lama ya. Jadi ini memang keperluannya untuk menghitung return geometrik. Plus 1. Ya. Kemudian ini plus 1 juga. Copy ke samping, copy ke bawah. Ya. Pertama, komponen risk free. Ya. Risk free ini kan sudah yield sun. Nah, kalau 9,909% artinya kalau saya beli surat hutang negara dengan jatuh tempo 10 tahun pada 31 Januari 2007, ya, dari pokok plus hasil investasinya saya pegang sampai jatuh tempo setara dengan 9,909% per tahun. Jadi ini kurang lebih seperti risk free. Apakah kena pajak? Kalau di Indonesia pajak untuk obligasi itu 15%. Kalau untuk deposito 20%. Dalam perhitungan ini ya terserah sih mau kita asumsikan sebelum atau sesudah pajak.
Jadi anggap saja kita mengesampingkan unsur pajak. Nah, jadi saya cukup sama dengan average ya, daripada ini. Yuk, Sun. Jadi ini semacam risk free-nya. Kenapa risk free? Ya karena dia obligasi pemerintah yang sudah pasti aman gitu. Nah, ini 8,116%. Karena yang return dalam persentase, ini juga saya persentasekan dengan cara bagi 100. Nah, jadi risk free selama periode dari 2006 sampai dengan Juni 2021 adalah di 8,1%. Nah, beta ya. Beta sama dengan slope, Y-nya adalah reksadana atau saham yang Anda jadikan perhitungan. Seperti ini. Nah, X-nya adalah market atau IHSG. Nah, diketahui betanya BBCA adalah 0,8041. Nah, return IHSG, ya, return di sini adalah return historis daripada IHSG periode tersebut. Karena saya pakai geometrik, ya, geomin. Untuk IHSG. Min 1. Ini return bulanannya ya. Nah, kalau kita mau setahunkan, berarti sama dengan 1 plus return ini pangkat 12 min 1. Jadi dari periode yang digunakan, return daripada market adalah 8,62%. Ternyata nggak jauh beda ya sama risk free ya. Ya tadi kan saya katakan risk free ini ada penyesuaian pajak. Jadi ya kalau misalnya kita mau sesuaikan dengan pajak ya silakan aja. Kalau mau sesuaikan pajak ya ini dikalikan 0,85. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai bulat-bulat ya nggak apa-apa juga. Nah, jadi komponennya kita sudah dapat supaya gampang saya merahkan. Nah, ini beta. Nah, return SML. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau Bank BCA punya beta 0,8. Pada saat yang sama, return IHSG 8,62%. Risk free-nya adalah 8,17%. Berarti seharusnya saham seperti Bank BCA return-nya berapa? Sama dengan risk free plus return market kurang risk free. Ya ini kebetulan mendekati ya. Tapi kalau periode pemilihan waktunya lebih pendek, bisa juga ketemu yang namanya return market di bawah IHSG, di bawah risk free. Itu kalau kita lihat ada beberapa tahun IHSG kan negatif, itu bisa jadi. Ya, jadi kalau return market kurang risk free negatif, jangan bingung ya karena memang kondisinya seperti itu. Ya, alfa tidak ada masalah. Hasil selisih ini tidak harus positif. Dikali beta. Nah, jadi saham seperti BCA yang betanya 0,8041 dengan IHSG return 8,52%, berarti dia seharusnya memberikan return jadi return berdasarkan securities market line ya. Jadi itu seharusnya memberikan return 8,52%. Nah, berapa return Bank BCA? Nah, kita hitung dengan cara yang seperti IHSG. Sama dengan geomin. Tadi kita pakai IHSG, sekarang kita pakai BBCA. Alternatifnya juga bisa pakai time value of money ya. Itu ada di ada fungsi rate yang di video sebelumnya, tinggal dicek aja. Min 1, kita dapat return bulanannya. Supaya sama, saya tampilkan 4 angka di belakang koma. Kalau yang tahunan 2 angka aja nggak apa-apa. Nah, ini sama dengan 1 plus return bulanan pangkat 12 min 1.
Nah, jadi kalau kita hitung 18,41%. Jadi cara bacanya begini. Berdasarkan metode CAPM SML, saham dengan beta 0,8 seharusnya memberikan return 8,52%. Kalau 53. Kenyataannya Bank BCA secara historis 18,41%. Jadi dia di atas yang seharusnya. Nah, sehingga selisihnya ini disebut dengan alfa. Berarti saham Bank BCA selama periode penelitian memberikan alfa 9,88%. Nah, alfa itu makin besar makin baik. Jadi kalau dia nilainya positif, makin besar makin baik. Alfa bisa kita bandingkan, misalnya alfa Bank BCA, alfa Bank BTN, alfa Bank misalnya Paninbank atau saham-saham yang lain. Yang paling bagus adalah alfa yang paling tinggi. Nah, jadi secara historis saham tersebut memberikan tingkat return di atas risiko yang dia tanggung. Apakah ini akan berulang? Ya, namanya juga data historis, bisa iya, bisa enggak. Ya, tergantung penilaian Anda. Nah, jadi alfa ini lebih untuk mengukur kinerja masa lalu. Nah, pendekatan yang lain disebut dengan CML, Capital Market Lines, yang di atas securities, yang di bawah kapital. Bedanya apa? Kalau kapital itu secara teori itu dipakai untuk menghitung yang ada portfolionya, jadi lebih ke reksadana. Jadi kalau kamu mau hitung itu, ya basically yang Anda gunakan ini bukan lagi saham tapi reksadana, misalnya Panindana Maksima, kemudian Panindana Index 30 dan seterusnya. Jadi lebih ke portfolio. Tapi basically rumusnya sama. Jadi mau dipakai di saham juga boleh. Tinggal interpretasinya aja. Nah, risk free tadi di atas sudah ada, jadi saya nggak usah hitung lagi. Sama dengan ini. Ya. Return IHSG juga sudah ada. Saya pakai aja yang di atas, jadi saya nggak usah ngitung lagi. Return Bank BCA juga sudah ada. Saya pakai yang di atas. Oke. Yang belum ada standar deviasi. Jadi sama dengan STD, EVA. Kita blok. Oke. Nah, ini dapat standar deviasi Bank BCA. Ingat, penyajian data itu sebaiknya selalu tahunan. Karena kita hitung dari standar deviasi bulanan, maka ini harus disetahunkan. Untuk mensetahunkannya juga sudah saya ajarkan pada YouTube yang terdahulu, bisa coba cek ya. Kali 12 pangkat setengah. Nah, di sini diketahui standar deviasi daripada saham Bank BCA 24%. Kalau IHSG, saya hitung lagi. Kadang-kadang kalau sudah ini Excel-nya harus agak cepat. Jadi Anda tidak usah ini, tinggal digeser aja. Nah, jadi standar deviasi IHSG sekian. Jadi komponennya kita sudah dapat. Risk free-nya 8,17, standar deviasi tahunannya Bank BCA 24%, IHSG 19%, return historis IHSG adalah 8,6, return historis Bank BCA adalah ini. Nah, sekarang kita mau hitung alfanya. Ya. Nah, return CML kita pakai rumus di atas, sama dengan risk free, tambah dalam kurung, return market, berarti return-nya IHSG, kurang risk free, ya, cuma beda di pengalih, dikali standar deviasi Bank BCA dibagi standar deviasi market atau IHSG. Nah, didapatlah 8,73%. Jadi saya kasih warna, kasih warna biru di sini ya. Kayaknya ketuaan pakai biru muda. Nah itu. Jadi kalau 8,73 artinya apa? Jadi apabila suatu saham memiliki standar deviasi 24%, pada saat yang sama IHSG memiliki standar deviasi 19%,
secara historis risk free-nya 8,17 dan IHSG membukukan 8,6%, maka yang namanya Bank BCA, apabila Bank BCA adalah suatu portfolio, seharusnya memberikan return 8,73%. Nah, tapi kenyataannya dia 18%. Jadi saya kurangin 18 return yang sebenarnya dikurangi return yang seharusnya. Nah, dapat 9,68, ya tidak beda jauh dengan alfanya CML, dengan SML 9,68, cuma beda 0,2 aja. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan alfa daripada Bank BCA, baik yang menggunakan pendekatan SML dan CML. Jadi sekali lagi, capital asset pricing model adalah suatu metode untuk menentukan berapa sih return daripada suatu project, daripada suatu saham, atau suatu portfolio. Kalau SML menggunakan pendekatan beta atau systematic risk, kalau CML menggunakan total risk atau standar deviasi. Nah, perhitungan CAPM itu adalah return yang seharusnya sekian. Kemudian kan secara historis, yang namanya saham, yang namanya portfolio reksadana, bisa di atas, bisa sama, atau bisa di bawah. Kalau dia di atas, ya disebut outperform. Jadi dia lebih bagus daripada benchmark yang ditentukan. Kalau dia di bawah, dia underperform. Kalau dia sama, berarti dia secara performance itu sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi dalam konteks evaluasi kinerja reksadana, semakin besar alfanya, berarti dia semakin di atas target yang diberikan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya Anda iseng, bisa juga Anda kombinasikan berdasarkan Sharpe, risk adjusted return, trainer, sama alpha, saham atau reksadana saham A, B, C, perbandingannya seperti apa. Kalau saya sudah cukup lama ya tidak di perusahaan research, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, seharusnya urutannya itu akan sama, tapi kadang-kadang tidak sama persis. Jadi bisa saja kalau dari 20-30 reksadana, ada yang peringkat mungkin 7 sampai 10-nya bisa berubah-ubah. Maksudnya berbeda antara suatu metode dengan yang lain. Nah, kemudian Anda juga mungkin akan ketemu fase return negatif. Di mana kalau fase return negatif, rumus seperti Sharpe ratio itu hasilnya mungkin agak menyesatkan. Jadi Anda membandingkan reksadana yang Sharpe ratio-nya positif dengan negatif, kadang-kadang perbandingannya tidak make sense seperti itu. Nanti di kesempatan lain akan saya kasih contoh yang kayak tadi. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan semoga sehat selalu.